Bismillahirrahmanirrahim. Halaman Kitab Fathul Qorib halaman 26. Wassalisu yang ketiga. Maksudnya yang ketiga yang membatalkan tayamum. Jadi bagian ketiga yang membatalkan tayamum adalah ar-riddatu, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Kita mengenalnya murtad, padahal murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam, namanya murtad. Perbuatannya riddah. Nah, riddah itu nggak umum. Bilang riddah orang pada nggak ngerti, padahal itu satu akar kata. Ar-riddatu adalah perbuatannya. Wahia ar-riddatu adalah qat'ul islami, putusnya keislaman. Qat'ul islami, putusnya keislaman. Jadi murtad itu adalah putusnya keislaman. Jadi sengaja keluar dari Islam, nggak percaya Allah, atau perbuatannya menyimpang sehingga menyebabkan keluar dari Islam, itu juga membatalkan tayamum. Selanjutnya, idzam tana'a, jika tercegah syar'an menurut syara' isti'malul ma'i, menggunakan air, fi udwin, dalam satu anggota wudu, fa illam yakun alaihi, dan tidak ada pada orang itu satirun, penghalang, wajaba maka wajib, alaihi bagi orang itu, at-tayammumu, tayamum. Wajaba maka wajib, alaihi bagi orang itu, at-tayammumu, tayamum. Wa ghuslus sahihi, dan membasuh bagian yang sehat. Wa ghuslus sahihi, dan membasuh bagian yang sehat. La tartiba, tidak ada berurutan, bainahuma, antara keduanya, lil junubi, bagi orang yang junub. Jadi misalkan kita kaki kita yang harusnya dibasuh tidak bisa dibasuh, maka basuhlah yang bisa dibasuh saja. Maka basuhlah yang bisa dibasuh saja anggota tubuh. Nah, orang tersebut setelah membasuh bagian yang bisa dibasuh, dia menggantinya dengan tayamum. Jadi dia bertayamum untuk mensahkan wudu yang dia tidak bisa membasuh. Ya, jadi bagian yang bisa dibasuh dia harus dibasuh. Lalu ada yang nggak bisa dibasuh, berarti wudunya nggak sah. Nah, wudunya nggak sah itu ditambal dengan tayamum menjadi sah, begitu. Ya, jadi wudu dan tayamum. Nah, tidak ada urutan. Jadi boleh ketika bagian yang enggak dibasuh itu di pertengahan wudu tayamum, boleh. Atau selesai wudu itu selesai baru kita tayamum juga boleh. Jadi kalau di pertengahan wudu enggak bisa dibasuh, kita tayamum, nanti lanjutan wudunya sampai selesai bagian yang dibasuh, itu boleh. Boleh juga wudu aja dulu sampai selesai, yang bagian yang dibasuh mana, terakhirnya tayamum, begitu. Untuk menjadikan wudu tersebut sah. Ammal muhditsu, adapun orang yang berhadas, fa innama yatayammamu, jika dia bertayamum, waqta dukhuli ghuslil udwil alili, ketika waqta dukhuli ghuslil udwil alili, tatkala masuk, waqta dukhuli ghuslil udwil alili, pada waktu masuknya basuhan anggota yang terluka. Ya, jadi bisa dilakukan ketika membasuh bagian anggota yang terluka, dia nggak bisa lalu tayamum. Bisa juga selesai berwudu lalu dia bertayamum. Fa in kana
alal udwi, jika di atas anggota itu, maksudnya anggota wudu yang terluka, satirun ada penghalang, satirun ada penghalang, penghalang itu bisa perban, bisa gip, bisa sejenisnya. Hansaplas nggak termasuk karena kecil. Hansaplas itu harus dibuka lalu dibasuh, karena ketika hansaplas itu dibuka itu nggak terlalu sakit dan tidak membahayakan. Jadi kalau kita basuh ininya saja itu nggak sah, ternyata itu tidak menyerap. Jadi hansaplas itu tidak menyerap, harus dibuka. Ya, karena lukanya kecil. Nah, lukanya kecil itu dibuka, kemudian dibasuh wudunya, tutup lagi, nggak jadi masalah. Fa in kana 'alal udwi, jika atas anggota wudu itu satirun ada penghalang, maksudnya lukanya ditutupi, fa hukmuhu maka hukumnya mazkurun disebutkan fi qaulil musannifi di dalam perkataan musannif berikut ini. Jadi ada orang yang anggota wudunya terhalang, ada penutup karena luka, maka hukumnya berikut ini penjelasan musannif. Wasahibul jabairi, wasahibul jabairi orang yang memiliki jabirah. Jabirah itu perban atau gip, perban atau gip. Wasahibul jabairi orang yang memiliki perban atau gip, artinya untuk menyambung, bisa menyambung tulang, bisa lukanya sangat parah sehingga perlu diperban, itu namanya sahibul jabair. Jabair itu jam'u jabiratin, jamaknya lafaz jabirah, penutup luka. Jabirah, penutup luka. Bi fathil jimi, dengan memfathah jimnya. Jimnya di fathah, bukan jibair tapi jabair. Wahia, yaitu akhsyabun. Akhsyabun, ini zaman dulu, akhsyabun kayu, au qasabun atau bambu. Kayu atau bambu, ini zaman dulu ya, zaman dulu kayu atau bambu. Tusawwa, yang sama, tusawwa yang sama, ukurannya sama. Wa tushaddu dan diikat, ala maudi'il kasri, ala maudi'il kasri, atas tempat yang terbelah, atas tempat yang terbelah atau terluka, tulang putus, itu namanya al-kasri, tempat yang terbelah. Liyal tahima, agar menjadi daging kembali. Liyal tahima, agar sambung kembali atau menjadi daging kembali. Kalau tulang, tulangnya tersambung. Kalau daging, dagingnya utuh kembali seperti semula. Liyal tahima, agar menjadi daging kembali. Artinya lukanya hilang dengan perban tersebut. Ya, jadi zaman dulu itu ditambah kayu lalu dililit-lilitkan sehingga agar kesembuhannya itu lebih cepat. Itu namanya jabair atau jabirah. Yaitu baru menjelaskan tentang jabair. Yumsahu alaiha, diusap atasnya, bil ma'i, dengan air. Yumsahu, diusap atasnya, bil ma'i, dengan air. Diusap itu nggak usah dialirkan, yang penting diusap dengan air. Kalau itu perban, perbannya diusap dengan air. Kalau itu gip, gipnya diusap dengan air. Tidak harus basah, yang penting diusap saja dengan air. Jadi itu keharusan. Illam yumkinuhu, jika tidak memungkinkan. Illam yumkinuhu, jika tidak memungkinkan. Apa yang tidak memungkinkan? Naz'uhu, melepasnya, mencabutnya. Li khaufi dororin, karena takut bahaya.
mimma dari apa-apa sabako yang telah lalu, mimma sabako dari apa-apa sabako yang telah lalu. Maksudnya ada peristiwa, kalau itu dibuka lukanya makin parah, maka berdasarkan perkiraan yang pengalaman yang orang-orang yang telah lalu, kalau itu dibuka malah sengsara, maka jangan dibuka perban tersebut, tetapi diusap saja bagian atasnya. Wa yatayammamu dan bertayamum. Siapa yang bertayamum? Sahibul jabairi, pemilik perban, ya, pemilik gib. Fi wajhihi, di atas wajahnya, wa yadaihi dan kedua tangannya, kama sebagaimana keterangan sabaqo yang telah terdahulu. Nah, ini cara tayamum. Jadi sebagaimana penjelasan tentang cara bertayamum, yaitu muka dan tangan. Jadi muka dan tangan saja yang melakukan tayamum dengan debu yang suci. Jadi dia wudhu biasa, lalu bagian yang ada perbannya harus diusap dengan air keseluruhan. Lalu wudhunya tidak sah karena anggota wudhu ada yang tidak terkena air. Nah, disempurnakan dengan tayamum. Jadi disempurnakan dengan tayamum begitu. Nah, jadi menjadi sah dengan tayamum, lalu dia sholat. Wa yusolli, dan dia sholat, sahibul jabair. Wa yusolli, dan dia sholat. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengganti sholat tersebut. In kana wad'uha, jika dia sudah melepasnya. In kana wad'uha, jika telah melepas jabair tersebut. Jadi jika jabairnya sudah dilepas, dia tidak perlu. Jika ada yang salah. In kana wad'uha, jika ketika menaruhnya, menggunakannya. In kana wad'uha, jika menggunakannya. Ai al jabairi, yaitu jabair, ala tuhrin, atas dalam kondisi bersuci. Jadi dia sebelum menggunakan gib atau menggunakan perban, posisinya sedang dalam keadaan suci. Ya, jadi dia posisi dalam keadaan suci, maka sholatnya nanti ketika wudu dan tayamum tidak diulang. Tapi kalau menggunakan gibnya dalam posisi sedang berhadas, maka sholat yang tadi pakai gib itu nanti diulang. Jadi sholat yang tidak sah lalu wudu dengan tayamum itu nanti ketika sudah sembuh normal itu diulang, dikodok namanya. Ya, jadi dikodok. Kalau tidak dikodok, ya dosa. Jadi dia harus mengkodok. Lalu ada yang mikir, antar dikodok nggak usah sholat, lebih dosa lagi. Itu namanya tarikus sholat atau tarkus sholat. Nah, itu dosa besar. Kalau ini kan nggak dosa. Dia sudah melaksanakan sholat, cuma ketika waktu dia sudah sembuh diulang. Tapi kalau dia sengaja tidak sholat nanti dikodok, nah dia berdosa karena tidak melakukan sholat itu, meninggalkan sholat dosanya besar. Jadi satu sholat itu, meninggalkan satu sholat 5 waktu itu dosa besar, apalagi ditumpuk-tumpuk. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi sholat dilakukan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Lalu menurut fikih seperti ini harus diulang, kita ulang lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ngulang kan banyak. Nah, dicicil itu bisa, misalkan habis sholat asar, misalkan kita tergeletak di rumah sakit 1 bulan pakai gip 1 bulan, udah 1 bulan selesai, berarti dicicil. Habis sholat zuhur lagi kodok. Nggak usah mikirin qobliyah ba'diyah, yang penting kodok. Jadi sholat wajib itu jauh lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Nah, kita punya hutang sholat, udah
kodok sholat, qobliyah juga boleh, bukan berarti tidak boleh, tetapi yang diutamakan kodok satu, terus selama sebulan berarti selesai, lunas hutang kita kepada Allah, hutang sholatnya. Jadi hutang sholatnya itu kita lunas dengan kita mengkodok tiap satu waktu sholat kita kodok satu, berarti kan tinggal ikutin aja selama sebulan. Habis sholat zuhur lagi, habis sholat asar lagi. Lalu ada yang bertanya, kan habis sholat asar nggak boleh sholat? Ya nggak boleh, itu sholat sunnah. Kalau mengkodok ya harus begitu. Habis sholat maghrib, habis sholat subuh kan nggak ada sholat? Iya, nggak ada sholat sunnah. Tapi kalau kodok subuh wajib sholat kodok lagi, begitu kurang lebih. Ya, jadi urusan kodok itu lain lagi. Begitu sempat laksanakan. Nah, ini untuk kemudahan, habis sholat kodok, sholat yang terdahulu, sehingga 1 bulan itu lunas. Misalkan sakitnya 1 bulan, itu gambarannya seperti itu. Kalau mau 2 kali ya boleh, habis sholat zuhur lagi 2 kali, berarti nanti setengah bulan selesainya begitu. Ya, ini kan agama tidak menyusahkan, tetapi bukan berarti dianggap sepele, udahlah diampuni oleh Allah. Nggak bisa begitu, harus sesuai ketentuan gitu. Saya ulang dikit, wa yusolli, dan sholat, wala i'adatlah, dan tidak ada mengganti, alaihi, bagi orang tersebut, ingka nawadmuha, jika menggunakan al-jabairi, yaitu perban atau agib, ala tuhrin, atas bersuci. Wakanat dan jabair itu fi ghairi a'dha'i tayammumi, bukan terletak di dalam anggota tayamum. Jika jabair itu, perban itu, bukan di anggota tayamum. Anggota tayamum itu muka dan tangan. Jika perban itu berada di anggota tayamum, maka harus mengganti. Wa illa, jika tidak, a'ada, maka dia harus mengganti sholatnya. Wa illa, jika tidak, jadi illa itu ada yang huruf istisna, ada yang illa itu adalah in dan la lalu digabung. Nah, ini in la. Wa illa, jika tidak, maksudnya berada di dalam anggota tayamum, a'ada, maka orang tersebut harus mengganti sholatnya. Wa hadza, ini adalah keterangan qalahun Nawawi, yang dikatakan oleh Imam Nawawi fir Raudhati, di dalam kitab Ar-Raudhah. Walakinnahu, tetapi Imam Nawawi qala, berkata, fil Majmu'i, di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi sama-sama Imam Nawawi, maksudnya orangnya sama. Di dalam Ar-Raudhah begini, di dalam Al-Majmu' beda lagi. Nah, itu jadi satu orang bisa beda pendapat, apalagi 2 orang, apalagi beberapa orang. Imam Syafi'i punya kaul qadim, punya kaul jadid. Kaul qadim itu beda dengan kaul jadid, ada perbedaan. Nah, Imam Nawawi pun demikian. Suatu saat berpendapat begini, sudah ditulis di dalam kitab Ar-Raudhah, kemudian pendapatnya berubah, ditulis di kitab Al-Majmu'. Inna itlaqal jumhuri, sesungguhnya kemutlakan jumhur, yaqtadi, menghukumi, adamul farqi, tidak adanya perbedaan. Maksudnya tidak ada perbedaan, yaitu baina a'dha'it tayammumi wa ghairiha, antara anggota tayamum dan selain anggota tayamum. Jadi jumhur menurut Imam Nawawi itu tidak membedakan luka itu di anggota tayamum atau selain anggota tayamum, itu hukumnya sama saja. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, fil jabiroti, di dalam perban atau gib tersebut, alla ta'khudha, tidak mengambil, minas sahihi, dari anggota yang sehat. Ya, misalkan ini kaki.
yang luka, yang patah segini, lalu gipnya segini. Nah, itu namanya mengambil dari anggota yang sehat. Nah, disyaratkan gip itu jangan mengambil dari anggota yang sehat, pas seperlunya itu ya. Perban juga pas seperlunya, ditambah sedikit tidak apa-apa, tetapi bukan lalu perbannya banyak sehingga mengambil anggota yang sehat, perbannya lebih banyak dari yang seharusnya, maka itu beda lagi ya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga agar tidak dikodok fil jabirati, di dalam perban itu, alla ta'khudha, tidak mengambil minas sahihi, dari anggota tubuh yang sehat, illa kecuali ma budda minhu, apa-apa yang harus dilakukan, lil istimsaki, untuk merekatkan, lil istimsaki, untuk merekatkan. Jadi hal-hal yang wajib untuk merekatkan, udah itu saja, selebihnya jangan yang sehat ikut diperban-perbankan, maka itu berlebihan, itu menyebabkan dia wajib mengqadha. Wallasuku perban, wal isobatu salep, wal marhamu obat, wa nahwuha, dan yang semisalnya, semisal perban, salep, obat, alal jurhi, atas luka, kal jabiroti, itu seperti gip hukumnya. Jadi perban, salep, luka itu hukumnya seperti gip, artinya jadi hukumnya artinya dia wudu, lalu yang perban itu diusap, kemudian dia wajib bertayamum. Kalau posisinya suci, maka dia tidak mengganti. Kalau ketika menggunakan perban itu dalam keadaan berhadas, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Sampai sekian dulu pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini. Ya, baca kitab itu perlu keseriusan, perlu terlatih. Jadi perlu terlatih. Kitab ini, Alfiyah ini sudah lebih dari cukup. Untuk baca kitab itu sudah jurmiyah. Jurmiyah itu sudah cukup. Nanti yang sulit-sulit itu bisa dijelaskan guru. Jadi kalau kita udah kitab ini, itu udah yang rumit-rumit. Jadi sudah lebih dari cukup buat baca kitab. Berarti kalau belum bisa, itu kurang terlatih dan kurang kosakata. Jadi kosakata itu diperbanyak, kemudian juga terlatih sering membaca dari yang ringan-ringan dulu. Dari kitab yang tipis-tipis, yang berharokat itu kita baca, insya Allah lebih memudahkan kita.